Ketika sebuah peristiwa terjadi dan memberi dampak buruk bagi kehidupan kita, secara otomatis kita akan berpikir, ini salah siapa? Itu wajar, karena kita mungkin terbiasa dengan melihat atau mencari kesalahan pada orang lain. Bahkan kita bisa dengan cepat menunjukkan jari kita pada orang lain. Ataupun kalau kita juga ikut melakukan kesalahan, tidak mudah bagi kita untuk mengatakan, saya yang salah dan saya ikut bertanggung jawab. Itulah yang juga saya lihat dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan yang sudah menelan banyak korban. Orang dengan cepat menunjuk siapa yang salah dan bertanggung jawab terkait dengan peristiwa tersebut. Sementara yang ikut terlibat dan ikut punya andil dalam jatuhnya banyak korban, berusaha membela diri dan meletakkan kesalahan pada pihak yang lain. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa sebagai bangsa, kita semua ikut bersalah dan ikut bertanggung jawab? Kita semua ikut bersalah dan ikut bertanggung jawab, karena kita membiarkan pola-pola atau pendekatan-pendekatan kekerasan hidup dalam masyarakat kita, terutama ketika kita mengalami kekecewaan. Kita tidak punya banyak alternatif cara menyelesaikan masalah ketika kita merasa terancam, atau ketika kita lebih berpikir yang penting kita aman dan tidak masalah orang lain terluka kalau mereka mengancam kita. Kita membiarkan dalam masyarakat kita hidup fanatisme kelompok yang membuat kita merasa harus lebih hebat dari orang lain. Kalau orang lain lebih hebat, mereka harus disingkirkan. Ini bukan hanya bisa terjadi di lapangan sepak bola, tetapi bisa juga terjadi di lingkungan agama, di lingkungan kerja, atau bisnis, bahkan juga di lingkungan pendidikan. Karena itu yang harus kita ubah adalah perilaku di dalam diri kita, termasuk mengubah sikap merasa lebih baik dari orang lain, dan karena itu bebas untuk menilai atau menghakimi orang lain. Ketika berhadapan dengan masalah, cobalah lebih mengedepankan memikirkan dampak dari masalah itu dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak tersebut. Misalnya, ketimbang terus mencari siapa yang salah dalam peristiwa Kanjuruhan, pikirkanlah apa dampaknya kalau sepak bola Indonesia dikenai hukuman oleh FIFA. Pikirkanlah bahwa akan ada banyak pemain bola yang terkena dampaknya, dan itu bisa berdampak pada kehidupan ekonomi mereka dan juga keluarga mereka, dan juga mungkin dampak-dampak yang lain. Tetapi kalau dampak dari sebuah tindakan dipikirkan di awal, kita akan lebih hati-hati dalam bertindak dan tidak gegabah dalam mengambil sikap dan tindakan. Untuk itu ingatlah pesan bijak ini. Sebelum ingin mengalahkan orang lain, kalahkan lebih dulu nafsu, ketakutan, dan amarah dalam diri sendiri.